Ketika dia bilang nggak punya otak, dia sedang memaki itu. Dan makian-makian yang semacam ini tidak bisa kemudian dianggap sebagai bagian dari cara mendidik rakyat. Mendidik rakyat itu bukan dengan begitu. Marah boleh, silahkan aja. Tapi kemudian bilang nggak punya otak, itu makian. Selamat malam semuanya. Hari ini kita semua dikagetkan dengan kemarahan Deddy Mulyadi kepada warga di Subang. Karena ceritanya ada sebuah acara yang dihadiri oleh Deddy Mulyadi, dan kemudian di tengah-tengah acara tersebut tiba-tiba ada supporter sepak bola atau supporter Persikas yang membentangkan spanduk "Selamatkan Persikas". Ya, ini adalah klub di Subang yang katanya rumor-rumornya ini akan dijual oleh ke pihak lain, dan mereka, para supporter ini, merasa tidak terima dan mereka ingin menyampaikan aspirasi itu dalam sebuah acara yang dihadiri oleh Deddy Mulyadi. Dan karena ada supporter sepak bola sambil nyanyi yel-yel dan kemudian bentangkan spanduk "Selamatkan Persikas" gitu ya, ternyata ini membuat Deddy Mulyadi murka dan marah besar gitu ya. Kalimatnya kira-kira seperti ini, "Hei, ini forum saya." Wah, aktingnya ala-ala Deddy Mulyadi gitu. "Bukan forum Persikas, ini forum saya dengan rakyat, bukan dengan Persikas. Anak muda nggak punya otak." Ya, video aslinya pasti lebih mengerikan dari yang saya coba peragakan gitu ya. Jadi nggak usah kalian tonton sebaiknya gitu. Tapi pada intinya apa yang disampaikan oleh Deddy Mulyadi ini, kemarahannya adalah kemarahan yang sangat-sangat natural. Memang marah betul dia gitu ya. Dan kalau kita punya teman-teman orang Sunda, jarang-jarang mereka marah. Biasanya seingat saya gitu ya, kalau mereka marah itu nggak ngeri. Orang Sunda ya, teman-teman saya yang saya tahu, kalau mereka marah pun itu saya nggak takut. Tapi ketika melihat Deddy Mulyadi marah dengan cara yang seperti itu, terus terang itu adalah pengalaman pertama saya melihat orang Sunda marah gitu. Wah, ngeri juga. Jadi ya saking naturalnya saya kemudian agak kaget gitu. Oh, orang Sunda kalau marah ngeri ini gitu ya. Saya punya teman orang Sunda udah bertahun-tahun nggak pernah ngelihat mereka semarah Deddy Mulyadi semalam gitu. Dan ini menunjukkan bahwa memang kemarahannya memang kemarahan yang luar biasa, yang tidak dibuat-buat, dan ini jauh-jauh lebih natural dibandingkan ketika Deddy Mulyadi nyemplung ke got atau nyemplung ke sungai yang penuh dengan sampah dan kemudian tersenyum. Itu agak tidak terlalu natural. Tapi kalau yang kemarin yang marah-marah kepada warga Subang itu, wah, luar biasa, muncul dari hati nampaknya. Dan entah apa alasan dan apa yang terjadi kepada Deddy Mulyadi, kita juga nggak ngerti gitu ya. Kenapa dia bisa sampai meledak seperti itu? Apakah kebanyakan makan sate Madura? Tensinya lagi naik atau gimana? Saya nggak paham gitu. Tapi kemarahannya benar-benar mengerikan gitu ya. Ya sebenarnya orang marah, manusia marah itu biasa saja. Tapi seorang pemimpin, seorang gubernur marah dengan cara yang seperti itu sangat mengerikan. Sebenarnya sebagai gubernur, nggak marah pun ngeri gitu. Nggak dengan intonasi tinggi pun orang udah ngeri gitu. Kalau Deddy Mulyadi bilang, itu turunkan, ayo polisi langsung amankan, itu saja sudah ngeri. Ini Deddy Mulyadi sampai berdiri, sampai nggak punya otak. Ya, itu adalah sebuah pengalaman yang mungkin akan mengejutkan banyak orang, dan wajar kalau setelah Deddy Mulyadi sampai berdiri seperti itu, 22 orang supporter Persikas yang membentangkan spanduk itu kemudian langsung diamankan oleh Polres setempat karena dianggap melakukan mengganggu keributan dan ketertiban umum. Dan saya bisa memahami kemarahan Deddy Mulyadi itu sangat beralasan. Wajar dia marah karena dia lagi ada acara nih, dia lagi ngisi acara, dan dia adalah orang yang tokoh utamanya gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba ada supporter Persikas yang dengan aspirasi dan pemikiran mereka membentangkan spanduk yang seperti itu, yang nggak ada hubungannya dengan Deddy Mulyadi. Jadi saya paham dengan apa yang disampaikan atau kemarahan Deddy Mulyadi bisa sampai membuat suasananya jadi kayak tidak seperti biasanya gitu. Tapi dari cara Deddy Mulyadi bilang anak muda nggak punya otak, itu
itu terus terang standar banget gitu ya. Maksudnya itu standar kita, bukan kita sih, kalian. Mungkin saya sih enggak. Ya karena kalau orang biasa, rakyat biasa, kalau marah ya begitu gitu. Tapi kalau seorang pemimpin, seorang gubernur kemudian ternyata punya emosi yang tidak terkontrol semacam itu agak mengerikan dan tidak biasa. Ya gubernur satu-satunya yang suka marah-marah sebelumnya kan Ahok gitu ya. Ya meskipun marahnya nggak semengerikan Deddy Mulyadi gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan Ahok ya mungkin ya sama lah gitu ya. Tapi ya dalam pemilu di kalangan mayoritas di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang secara mayoritas sangat menjunjung tinggi adat istiadat atau adab ketimuran dan sopan santun, ya maka Ahok kalah sama Anies di Pilkada 2017 gitu ya. Meskipun kerjanya bagus dan sebagainya, kalau marah ya kalah gitu kan. Ya saya tidak ingin membandingkan atau menyamakan Deddy Mulyadi dengan Ahok gitu, enggak, karena Ahok marahnya lebih banyak. Meskipun marah-marahnya itu bukan soal yang begini-begini, tapi pada prinsipnya ini memang sangat mengejutkan banyak orang. Kemarahan Deddy Mulyadi ini itu tidak terprediksi gitu. Karena citra yang dibangun oleh Deddy Mulyadi sejauh ini dengan semakin banyak orang mengenal dia sebagai gubernur Jawa Barat atau gubernur Indonesia kata orang-orang. Orang taunya Deddy Mulyadi itu asik gitu, friendly, ketemu dengan masyarakat, belusukan. Ya mereka berpikir Pak Jokowi lah gitu ya. Makanya kemudian ada yang menyamakan Pak Jokowi dengan Deddy Mulyadi atau Mulyono dan Mulyadi gitu ya. supaya sama-sama mul gitu. Tapi dengan kenyataan yang seperti ini jelas menunjukkan bahwa Deddy Mulyadi ya bukan kayak Jokowi gitu ya. Emosinya masih menjadi PR, dan sampai sekarang itu yang mungkin membuat orang jadi kaget gitu, karena ternyata Pak Deddy Mulyadi bisa sekeras atau sekasar itu. Dan apapun klarifikasi yang disampaikan oleh Deddy Mulyadi sampai sekarang dari semua berita yang saya baca termasuk akun Instagramnya Deddy Mulyadi, itu sepertinya akan sangat sulit sekali diterima oleh masyarakat atau publik. Seperti misalkan alasan bahwa ini urusan Persikas, urusan sepak bola ini nggak terlalu penting misalkan. Yang lebih penting itu masyarakat dapat jalan, infrastruktur, fasilitas, pelayanan dari para pemerintah gitu ya. Itu yang lebih penting kata Deddy Mulyadi. Ini ya betul gitu ya, tapi bagi supporter sepak bola, terutama supporter Persikas, ya mereka tidak akan bisa menerima itu. Dan karena yang dimarahi adalah supporter Persikas, ya tambah mereka jengkel sepertinya gitu ya. Dan ketika Deddy Mulyadi juga memberikan klarifikasi di media hari ini dan bilang bahwa urusan Persikas itu bukan urusan gubernur, itu urusan bupati gitu ya. Dan ini nggak bisa kita bantu dengan dana pribadi dan sebagainya, kata Deddy Mulyadi. Dan klarifikasi yang semacam ini itu justru kemudian membuat Deddy Mulyadi seperti tidak peka dengan persoalan yang sedang terjadi waktu itu. Karena para supporter warga Subang yang membentangkan spanduk selamatkan Persikas gitu ya, itu kan aspirasi dari mereka yang memang ditujukan kepada bupati gitu. Bupatinya tuh kan hadir di belakangnya Deddy Mulyadi. Cuma mereka nggak ngerti gimana caranya mereka menyampaikan aspirasi. Kalau mereka menyampaikan aspirasi itu di kantor bupati atau kemudian demo, itu nggak akan terlalu naik pemberitaannya gitu. Maka ketika Deddy Mulyadi datang, dia memanfaatkan itu. Mereka paham betul ketika Deddy Mulyadi ada, itu akan menjadi sangat viral dan menjadi perhatian banyak orang. Mereka cerdas ini, bukan nggak punya otak. Mereka ini ya mungkin kurang beradab aja gitu ya. Tapi mereka cerdas tuh, mereka tahu betul. Jadi mereka ketika melakukan itu pasti juga sudah diperhitungkan. Tapi yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi malah memarahi atau memaki-maki nggak punya otak gitu. Padahal sebenarnya kalau dia bisa dengan santai menerima dan kemudian berpikir 2 detik lah, 3 detik, 4 detik gitu ya, berpikir terkait ini saya mau respon gimana misalkan ketika terjadi suasana seperti itu. Harusnya gitu ya, kalau Deddy Mulyadi waktu itu lagi prima, lagi nggak emosi, ya biarkan bupatinya yang menjawab gitu. Ketika ada keributan, apa itu? Persikas, oke bentar ya, stop. Bupati suruh jawab gitu ya. Ya masalah dengan ibunya ya nanti dilanjutkan lagi misalkan. Bupatinya jawab dong.
Karena itu aspirasi dari warga Subang. Tapi kalau kemudian langsung dibungkam, nggak punya otak kamu dan sebagainya, ya jadinya aspirasi yang coba disampaikan jadi nggak sampai. Yang seharusnya itu bisa sampai dan bisa dijawab sama bupati sesuai dengan permintaan anak-anak muda itu, jadinya nggak ada sama sekali. Memang ini tidak beradab dan kemudian tidak santun, tidak sopan dan sebagainya. Tapi memaki orang dengan mengatakan nggak punya otak juga ya sama, sama agak santunnya, setara lah gitu ya. Jadi seandainya, ini baru seandainya Deddy Mulyadi itu bisa bersikap dengan skenario yang saya jelaskan tadi, membiarkan bupatinya memberikan jawaban, itu akan meraih simpati jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Tapi sampai sekarang sepertinya Deddy Mulyadi masih belum bisa memahami bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah blunder yang sangat fatal. Karena di Instagramnya saya baca hari ini, Deddy Mulyadi menuliskan, tentunya kemarahan saya akan diframing menjadi pemimpin yang emosional dan dibawa kemana-mana. Bagi saya itu tidak penting. Dipersilahkan saja, tapi mendidik rakyat bagi saya jauh lebih penting dari sekedar memikirkan popularitas dan elektabilitas. Setahu saya sampai sekarang kayaknya nggak ada orang yang mikirin popularitas dan elektabilitas Deddy Mulyadi. Ngapain gitu? Pemilu masih tahun 2029. Ya baik sebagai gubernur Jawa Barat atau mau sebagai capres ataupun cawapres masih 4 tahun lagi gitu kan. Masih lama gitu. Emang siapa yang mikirin elektabilitas? Nggak ada gitu. Dan dari sini kenapa saya tadi bilang bahwa Deddy Mulyadi sepertinya belum paham terkait blunder yang dia lakukan. Karena ketika dia bilang kepada anak-anak muda, kepada supporter Persikas, nggak punya otak kamu, itu kalau kita baca gitu ya, dengan tenang gitu ya, ucapan yang semacam itu ya memaki. Dan Deddy Mulyadi dalam kesimpulannya ya memaki warga. Ketika dia bilang nggak punya otak, dia sedang memaki itu. Dan makian-makian yang semacam ini tidak bisa kemudian dianggap sebagai bagian dari cara mendidik rakyat. Mendidik rakyat itu bukan dengan begitu. Marah boleh, silahkan aja. Tapi kemudian bilang nggak punya otak, itu makian. Dan saya nggak bisa memahami dan tidak bisa menerima bahwa itu kemudian mau dianggap sebagai sebuah pendidikan. Saya nggak bisa memahami itu. Dan ya seandainya gitu ya, ini kan nasi sudah terlanjur jadi bubur gitu ya. Seandainya Deddy Mulyadi itu bisa memahami dan menyadari bahwa yang dia lakukan adalah blunder sebenarnya. Kalau saya jadi Deddy Mulyadi yang sekarang jadi pembicaraan dan orang masih berimbang gitu ya. Yang suka masih suka, yang nggak suka ya tambah nggak suka misalkan, dan situasinya kan masih berimbang gitu ya. Dalam situasi seperti ini kalau saya jadi Deddy Mulyadi maka saya akan minta maaf gitu. Maaf karena sudah marah dan kemudian bahwa kemarahan saya itu beralasan atau karena melihat anak-anak muda tidak sopan dan rasanya pengen saya masukin ke barak langsung misalkan gitu ya. Ya saya mohon maklum karena saya juga manusia biasa, atau dengan kalimat-kalimat yang pada intinya Deddy Mulyadi menyampaikan permohonan maaf dan mengakui bahwa apa yang dia sampaikan juga salah gitu. Karena memaki orang nggak punya otak kamu itu salah itu. Mau dibenerin mau dengan alasan apapun itu tidak akan bisa diterima. Tapi ya kembali lagi mungkin memang Deddy Mulyadi levelnya masih di level gubernur Jawa Barat dan belum siap untuk kemudian mendengar semua aspirasi warga atau aspirasi masyarakat. Dia belum siap untuk kemudian di level presiden atau wakil presiden seperti yang diinginkan oleh para pendukungnya gitu ya. Jadi memang belum levelnya. Jadi ya itu juga harus kita sama-sama pahami. Sebagai gubernur ya udah bagus lah. Ya udah mirip Ahok lah, tinggal ditingkatin sedikit lagi kemarahannya akan setara dengan Ahok gitu. Ya karena kerjanya kan bagus katanya. Terus marah-marahnya kalau ditambahin ya mirip dengan Ahok. Ya, saya tidak ada masalah dengan Pak Deddy Mulyadi. Kalau nggak salah, saya pernah berkomunikasi dengan beliau lewat telepon gitu. Jadi tidak ada masalah dengan beliau, baik secara pribadi atau secara politik, tapi ini hanya sebuah sudut pandang untuk kemudian mungkin bisa membantu Deddy Mulyadi menyadari dalam situasi yang seperti ini yang dibutuhkan bukan soal pembelaan, yang dibutuhkan adalah bagaimana cara menjelaskan kepada masyarakat yang sekarang terkaget-kaget gitu. Orang-orang sekarang kaget, bisa ya ternyata Deddy Mulyadi semarah itu.
yang orang pikir lucu, fun, friendly gitu ya, hari ini semua orang kaget. Nah, kekagetan itu harus kemudian bisa dinetralisir, bukan membenarkan apa yang sudah dia lakukan dengan cara memaki-maki warga Subang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.